teman-teman, salam bela negara. Selamat datang di podcast Bela Negara. Dan untuk episode kali ini dengan saya Wilma Cordelia Ishak yang akan memandu dan menemani kalian semua di podcast Bela Negara khusus special edition yaitu pagi hari ini kita akan mengenal lebih dalam lagi, lebih dekat lagi tentang salah satu fakultas yang selalu dinamis dan juga merupakan salah satu tujuan studi terfavorit di perguruan tinggi, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan hari ini saya sudah ditemani bukan hanya satu atau dua bintang tamu, tetapi 3 bintang tamu sekaligus yang akan berbagi informasi tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan yang pertama yang telah hadir bersama saya di studio podcast Bela Negara yaitu Bapak Muhajir Anwar selaku Ketua Jurusan Manajemen atau biasa saya akrab panggilnya adalah Pak Muha. Apa kabar Pak Muha? Alhamdulillah sehat, selamat pagi semuanya. Sehat Bapak, oh baiklah, terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukannya ya Pak Muha. Ini satu kesempatan kita untuk berbincang-bincang Mbak Wilma. Baik. Dan selanjutnya juga telah hadir di studio podcast Bela Negara untuk episode kali ini yaitu Ibu Endah Susilowati selaku Ketua Jurusan Akuntansi. How are you Ibu? Oke, I'm fine, thank you. Alhamdulillah Pak Ilma, pagi hari ini kita bisa berbincang-bincang dengan beberapa teman-teman kita yang senasib ya sebagai leader. Terima kasih loh Ibu, di tengah-tengah kesibukannya juga sudah mau hadir. Oke Pak. Dan yang ketiga tentu saja selaku koordinator program studi ekonomi pembangunan, Bapak Wiwin Priyana. Apa kabar Bapak? Baik-baik Mbak Ilma ya, jadi terima kasih ya, kita diberi acara seperti ini. Sebetulnya saya sering melihat Deddy Corbuzier tapi kapan ya bisa seperti itu? Gitu ya. Iya. Sekarang kesampaian Bela Negara ini ya. Iya. Makanya potong rambut dulu. Iya, potong rambut supaya kelihatan ganteng gitu meskipun tua Rapi lah. sekali. Iya. Yang penting sehat. Rambutnya disebut. Iya. Oke, siap. Ya. Sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Baiklah. Dan pertama-tama izinkan saya juga mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sekalian atas tercapainya akreditasi internasional FIBA. Ya. Terima kasih Mbak Jadi Wilma. seluruh 5 program studi di Fakultas Ekonomi 5 dan program Bisnis studi. ya Bapak Ibu. Wah, ya. Wah, ini pastinya rasa yang membanggakan dan membahagiakan yang bukan dirasakan hanya kita di sini saja, tetapi untuk seluruh keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, benar. Pasti senang sekali. Dan di sini kita bicara tentang 3 program studi yang sudah hadir di sini dan berbagi informasi. Berarti seperti siblings gitu ya Bapak Ibu, seperti saudara, bro and sister gitu ya. Nah, apakah di proses atau di setiap kegiatan untuk peningkatan program studi atau apakah berbagi tips gitu untuk peningkatan program studi dan memotivasi masing-masing program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis begitu? Bu Endah mungkin bisa bercerita gitu. Terima kasih sebelumnya Mbak Wilma. Jadi pada saat kita sebagai ketua jurusan di jurusan akuntansi, tentunya di situ banyak hal yang harus kita hadapi ya, banyak hal tantangan dan sebagainya, seperti halnya yang dikatakan tadi adalah FIBA. Ya. Nah, terkait dengan FIBA otomatis kita harus mempersiapkan diri. Nah, mempersiapkan diri bagaimana? Nah, di sini ketua jurusan itu menghandle ada 2 prodi, S1 dan S2. Ya. Nah, dari situ kita mulai menyusun task force. Nah, inilah leader-leader koordinator inilah yang harus kita artinya memanage ya, mempersiapkan mulai RPS ya, kemudian mulai buku, literatur dan sebagainya, kemudian tata pengajaran, kemudian website pun semua overall lah. Berarti pasti ada kolaborasi gitu ya Bapak. Gimana Pak Muhammad? Ya, yang jelas dari meskipun kita itu berbeda di masing-masing tugas dan tanggung jawab, Ya. tapi salah satu keberhasilan FIBA ini tidak terlepas daripada koordinasi antar ketua jurusan, antar program studi yang dikomandani oleh fakultas, baik dekan maupun wakil dekan dan wakil dekan semuanya. Sehingga pada saat kita menyusun, kita ada kekurangan apa, itu pasti selalu koordinasi dengan itu sebagai wujud kebersamaan di dalam sebuah fakultas.
Nah, capaian inilah salah satu bentuk koordinasi. Kan gitu Pak Willy. Iya benar. Jadi tempat saya ini kan muda-muda anaknya. Ya. Saya beri tugas masing-masing. Jadi ada PIC 1, 2, 3 sampai berapa? 8 ya. 8 saya bagi semua dan setelah itu kita evaluasi sampai seberapa sih pekerjaan anak-anak ya. Setelah kita tahu ya kita rapat lagi ya saya rapat di hotel sudah 2 kali sehingga akhirnya terjadilah FIBA ini. Tapi ada dikomandani oleh yang pegang satu ya Pak Wahid dan Bu Sis ini yang memegang. Jadi kalau semua ikut dan nanti bisa keroyokan gak enak. Jadi ada yang ngomandani ini. Jadi semua harus diarahkan ke komandan itu dan saya hanya memeriksa sudah benar apa enggak, sudah masuk apa enggak, gitu. Ya, itu semuanya tim task force itu rata-rata dosen-dosen muda yang graduate masa punya energi yang bagus. Kita sebagai senior lah itu memberikan satu arahan. Tapi kita sering kolaborasi, kekurangan dokumen apa yang perlu disiapkan, lalu ini dokumen apa itu pasti melalui sebuah komunikasi antar pasti support berarti ya Pak Maha ya. Dan disitulah suka dukanya kita untuk saling bertukar informasi, dokumen dan sebagainya dalam rangka untuk sama kok mencapai tujuan yang sama. FIBA itu hasil akreditasi. Alhamdulillah berhasil. Aduh, saya mau tepuk tangan sekali lagi dong. Wah, keren-keren. Upaya yang luar biasa. Sudah tercapai untuk prestasi international accreditation kita ya Bapak Ibu ya. Baik, dan saat ini juga semakin berkembang model pembelajaran atau kurikulum pembelajaran di perguruan tinggi dan khususnya di perguruan tinggi negeri. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa bercerita gitu bagaimana di program studi Bapak Ibu masing-masing. Pak Muha mungkin? Dengan adanya peraturan Mendagri atau kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, salah satunya adalah konsep yang dinamakan Kampus Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, jadi MBKM. Saya yakin Prodi Manajemen di jurusan Manajemen, jurusan Akuntansi maupun Prodi Ekonomi Pembangunan juga meredesain lagi kurikulum untuk mewadahi Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana 3 semester mahasiswa itu diberi satu opsi atau pilihan atau hak untuk beraktivitas di luar kampus dalam rangka untuk mendapatkan satu pengalaman. Nah, kalau kita lihat cerita mahasiswa yang sudah magang bersertifikasi, di samping mendapatkan ada satu yang bersifat materi, mereka hal lain adalah katanya cerita adalah satu kesempatan untuk bisa mengenal tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Itu yang lainnya tidak bisa. Itu yang berharga sekali ya Pak Muha. Itu berharga sekali. Itu bisa diperoleh kalau kita mahasiswa berkegiatan di luar kampus. Kan gitu Pak Habib. Ya benar. Jadi sekarang ini memang kegiatan mahasiswa ini tidak di dalam kampus ya. Di luar kampus supaya pengetahuan pengalaman mahasiswa ini lebih banyak. Sehingga mahasiswa nanti bisa bekerja dengan lebih cepat ya. Ada jaringannya, ada mitra-mitranya itu nanti bisa itu. Jadi memang begitu. Dosen juga begitu. Dosen diharapkan juga bisa keluar ini Pak Abjir ya. Penelitian maupun kerjasama dengan mendapatkan pengalaman di dunia industri yang selama ini kita jarang mendapatkan itu kesempatan sebenarnya tidak hanya dari sisi mahasiswa tapi dosen juga gitu sekarang. Alhamdulillah lagi Pak Muhajir ya. Ada mahasiswa akuntansi dia ikut tematik tadi magang bersertifikat itu langsung direkrut. Hampir sama rata-rata di Jadi langsung dia kerja. Langsung gitu ya Ibu ya. Sekarang langsung kontrak. Ada mahasiswa manajemen itu begitu ditawari, belum lulus itu. Nanti kalau sudah lulus silakan ya. Karena mungkin pada saat magang memiliki kinerja yang bagus. Kemudian kualifikasi sesuai yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, itulah salah satu hal yang mungkin memberikan satu manfaat bagi kita. Iya, betul. Harapannya Pak Menteri demikian. Dan saya yakin kurikulum kita sudah kita rancang karena UPN pada beberapa waktu yang lalu kan di Batu juga merancang kurikulum yang mewadahi kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Berarti selalu mengupdate dan mengupgrade. Itu sudah dirancang sedemikian rupa. Awalnya memang dirancang. Kaget ya. Tapi lama-lama kan begitu penyesuaian. Semakin terbiasa dan semakin saya yakin itu mantap. Saya tambahin, jadi mahasiswa juga begitu.
dia juga aktif dan punya potensi, harus punya. Kalau nggak punya potensi lah di sini, ini kelemahan, jangan sampai. Jadi mahasiswa berlomba mencari bagaimana menggali potensinya ya, supaya nanti kuliah ya dengan adanya kurikulum MBKM dia cepat bekerja. Ya, awalnya memang mahasiswa gini Pak Wiwin. Awalnya mahasiswa itu sulit untuk mengikuti MBKM. Dia belum Tapi tahu. Begitu ada teman-temannya yang bercerita pengalaman, disampaikan oleh teman-teman yang sudah pengalaman gitu, akhirnya sekarang mahasiswa itu inisiatif mencari beberapa perusahaan, karena memang perusahaan terbatas. Mereka mencari beberapa perusahaan yang bisa dilakukan untuk melakukan magang. Sesuatu yang luar biasa bagi mahasiswa. Ya betul, itu bagus sekali itu. Dan berarti mungkin juga bisa diceritakan sedikit ya Bapak Ibu, untuk sebagian besar mata kuliah yang ditawarkan di program studi ekonomi pembangunan, akuntansi ataupun di manajemen itu apa ya saat ini? Iya, yang mempunyai core ya, yaitu ada perbankan, kan ada lab perbankan ya, terus ada saham, bursa saham. Nah, di sini inilah untuk penunjang mahasiswa supaya lebih terampil di dalam. Jadi mata kuliah saham itu ada ya Pak? Ada, bursa saham ini ada. Oh, wow. Manajemen investasi di dalamnya, ya di situ. Sehingga di sana mahasiswa bisa latihan ya, atau di sana ada bisa sell and buy di bursa, dibuka di bursa lah di sini. Malah menghasilkan uang di situ. Karena ada galeri investasi. Galeri investasi. Menghasilkan praktisnya juga ya untuk latihannya. Satu model pembelajaran yang secara untuk seakan-akan ada di dunia nyata. Jadi itu bukan untuk EP, sebenarnya untuk semua. Manajemen akuntansi boleh. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Dan itu saya kira mahasiswa juga ada yang berinvestasi kok Pak. Benar ya, dia menghasilkan juga itu. Kadang-kadang ya. Kalau dia benar-benar jeli terhadap ya, lumayan kayak nambah uang saku. Iya. Itu. Iya, belajar saham. Kalau di akuntansi sendiri bagaimana, Ibu? Pada tahun awal mula MBKM kemarin ya, akuntansi forensik. Ya, alhamdulillah. Ada ciri khas itu. Wah, itu sangat diminati. Yang mata kuliah yang menarik nih kayaknya. Sama akuntansi bela negara. Iya, akuntansi bela negara. Itu menjadi ciri betul itu. Ciri daripada UPN ya. Sehingga untuk acara yang inbound ke UPN luar biasa sekali. Sehingga yang favorit kemarin pertama kali MBKM di UPN adalah akuntansi forensik. Ya, alhamdulillah yang ngajar saya sendiri. Jadi mahasiswa itu 56 apa 64 lupa saya. Nah, itu paling banyak sendiri yang in ke UPN. Biasa. Kalau di manajemen yang agak menarik itu adalah manajemen retail. Nah, justru yang mendaftar untuk inbound itu adalah bukan program studi manajemen. Di luar manajemen. Teknik industri, teknologi pangan. Tapi rata-rata begitu ditanya, iya Pak, kita juga merancang kepingin usaha yang retail di kaitannya dengan industri pangan. Dan itu yang sehingga mungkin prodi akuntansi ekonomi pembangunan pada saat kita menentukan mata kuliah pun juga kita kira-kira mata kuliah yang unik yang sekiranya itu ada sedikit kekhasan itulah yang kita tawarkan supaya kita bisa menarik input. Betul. Outbound kita juga kerjasama dengan 3 UPN juga sudah berjalan bagus. Iya. Karena memang minat mahasiswa sekarang ini kan semakin beragam juga ya Bapak Ibu. Jadi memang kita di masing-masing prodi juga harus ini ya. Siap. Sebenarnya kita pernah ada salah satu mahasiswa mengambil manajemen event. Saya tanya kan, saya punya Pak Ibu, saya punya usaha namanya wedding usaha untuk perkawinan. Iya, untuk wedding organizer Pak. Nah, saya ingin belajar gimana manajemen. Itu sesuatu yang bagus. Iya, betul. Awalnya kita sempat larang, tapi begitu mereka berargumentasi, rasionalitasnya ada, alasannya bisa diterima. Karena mereka juga punya usaha yang kembangkan, ya kita terima. Awalnya kita jauh sekali dengan manajemen. Hal-hal semacam itulah yang bisa dengan MBKM mahasiswa bisa mengeksplor potensi yang atau kemampuan yang dia miliki sebenarnya itu, Mbak. Iya. Menarik sekali nih. Lalu saat ini dengan situasi atau kondisi belajar dari jaringan ini Bapak Ibu ya, atau semua serba online. Gitu kan. Jadi bagaimana dengan mekanisme pembelajaran di program studi Bapak Ibu di manajemen, di akuntansi maupun di ekonomi pembangunan? Itu bagaimana melihat bahwa saat ini semua serba online ini
Nah itu bagaimana memberikan fasilitas yang mendukung juga bagi teman-teman mahasiswa di program studi Bapak Ibu masing-masing. Monggo. Ya, memang ini zaman yang berubah ya sejak pandemi COVID ini betul. Ya. Jadi kita tidak bisa bertemu langsung. Jadi salah satunya dengan website itu belajar itu e-learning ya Pak Wiwin. Pakai e-learning terus biasa memakai semua juga memakai Zoom gitu. Kedua, para dosen saya harapkan membuat buku ajar supaya mahasiswa punya panduan dulu. Nah, itu kan ya, panduan buku ajar punya. Nah, bahan sudah ada ini. Nah, tinggal bagaimana dia mengolah daripada mata kuliah itu, bahan-bahannya itu. Terserah dia. Nah, itu. Gitu kalau di EP gitu. Ada buku ajarnya itu. Iya. Memang awalnya ya kaku lah, nggak pernah perkuliahan kaget gitu ya Pak Muha. Begitu pandemi kita nggak pernah menggunakan aplikasi Google Meet, Zoom, atau macam-macam lah itu. Tapi begitu dipaksa dengan situasi dan kondisi, memaksa kita harus belajar menggunakan aplikasi itu, mau tidak mau. Awalnya memang memanfaatkan untuk manajemen learning system, dalam ini adalah ilmu atau e-learning, itu kita sangat terbatas. Tapi lama-lama kita paham. Sekarang kalau kita lihat dosen muda itu sudah bisa digunakan untuk macam-macam tugas harian dan sebagainya. Dan itu semakin lama adaptasi kita semakin enak. Memang kalau kita bicara efektivitas memang ada sisi minus dan sebagainya gitu Pak Wiwin ya. Tapi paling tidak mau kita ada kewajiban tetap memberikan satu pengetahuan kepada mahasiswa dengan kondisi yang seperti ini, COVID ini ya mau tidak mau harus kita laksanakan. Dan selama sekian semester berjalan cukup bagus. Awalnya memang mahasiswa juga kaget, saya yakin. Tapi akhirnya sekarang dia nggak gelem, nggak mau. Terlalu nyaman gitu ya, comfort zone-nya. Begitu ada kebijakan, salah UPN awal-awal sebelum Omikron itu ada kebijakan, ada yang kelas online, ada yang kelas offline. Banyak yang online. Karena mereka ada fleksibilitas waktu. Iya, betul. Iya, enggak perlu pakai pakai sarung, pakai mereka masih bisa. Pakai sarung ya, Pak Muha? Pakai daster. Jadi gini, kalau masalah ini ada manfaatnya. Jadi kalau dosen itu sibuk kayak Pak Muhajir di Malang, ya offline aja, ya online aja karena bisa kemana-mana lah ini. Kita manfaatkan teknologi, gitu. Kayak kemarin kita tugas di sana, kita sambil ngajar. Ada tugas karena terkait dengan kinerja atau pengisian sistem informasi kinerja. Ya sambil ngajar di sini dengan nah itulah keuntungan itu tadi. Ada kita bisa melakukan pekerjaan dalam waktu yang sama dengan adanya daring. Kalau enggak ngajar saya pikir kosong. Iya, betul. Itu loh. Sementara kita nun sewu ya, mohon maaf kita pimpinan kadang-kadang harus melakukan satu kegiatan rapat dan sebagainya, sementara di satu sisi kita harus melaksanakan satu kewajiban. Jadi kayak berasa mau membagi jadi 2 jadi 3 gitu ya. Iya, ini laptop satu untuk rapat, ini laptop satu untuk ngajar, kita bisa tempat minggir. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Di akuntansi bagaimana Bu Endah? Sama Mbak ya. Sama saya pikir ya. Sama semua. Pada dasarnya sama ya. Semua prodi saya kira sama gitu. Kalau lihat orang-orang beberapa gitu ya media kita gunakan ya. Pada saat kita rapat seperti kemarin kita harus ngajar ya. Kemudian dengan adanya Zoom ini atau Meet atau dengan YouTube atau dengan media sosial yang lainnya kita tuh semua overall bisa dilakoni. Artinya misalkan soal tadinya harus pakai harddisk dan sebagainya, pakai aja e-learning, langsung klik masuk nilai, sudahlah. Memang buat suratnya soalnya susah, tapi saat itu juga nilai sudah keluar. Semua sudah enak. Dan kalau dilihat dari sisi keaktifan, saya yakin dosen masih punya tanggung jawab. Mahasiswa pun masih di atas 96% kok. Aktivitas presensi kehadiran itu masih Iya. kecuali kendala jaringan kondisi di daerahnya hujan dan tapi overall secara keseluruhan aktivitas dosen masih punya tanggung jawab. Bukan berarti nanti e-learning terus nggak ngajar, tapi aktivitas itu masih bisa. Tatap muka masih. Saya yakin dosen dengan daring bukan berarti terus enak-enakan, mahasiswa juga enggak, tapi tetap
tanggung jawab itu masih ada. Dan itu kita mungkin kalau ngajar kita rasakan kok. Tak lihat itu dari misalkan dari 50 paling 4 orang yang enggak itu karena jaringan dan sebagainya atau karena sakit dan sebagainya. Tapi semua dosen saya lihat sebagai ketua jurusan saya Pak. Kok semuanya itu kita bisa pantau secara gitu. Mungkin di prodi yang lain aku tadi sama. Cuma ada sisi negatif Pak. Coba Mas yo. Saiki ujian pakai apa? Mbak Google lah, ya kan? Itu kan negatifnya tuh ya. Iya. Makanya kalau kita buat soal, jangan sampai itu ya. Apa yang dinamakan bla bla bla. Iya. Kita harus memodifikasi soal, jangan sampai yang bersifat jawabannya yang bersifat kognitif, hafalan. Itu bisa kita cari, tapi kita bangun sebuah soal analisa ya. Analisis, sintesis atau itu mungkin akan berbeda itu. Terus Mas Menteri kemarin. waktu dibatasi. Biasanya kalau yang misalkan 60 saya buat agak mepet sehingga mereka tidak ada kesempatan. Iya betul. Soal mahasiswa punya teknik tertentu monggo itu saya pikir inovasi dia lah untuk bisa mengerjakan soal. Eksplornya mahasiswa ya. Sepanjang mereka bisa mengerjakan soal dengan mendapatkan sumber informasi dari mana saya pikir itu kita apresiasi lah. Kita pun jangan mahasiswa juga gitu. Cara disposal. Gitu. Jangan sampai mengulang gitu ya Pak Muha ya.